Contoh 513 tadi sudah kamu kerjakan ya. Apakah vektor U dan V ini saling ortogonal? Kita selidiki dengan mengalihkan titik kedua vektor tersebut ya. U titik V sama dengan 2 kali 1 ditambah min 1 kali 2 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 kali min 3 sama dengan 0. Ya. Jadi U dan V saling tegak lurus. Ya. Sudah kamu kerjakan. Oke, ada pertanyaan sampai sekian? Apakah ada yang mau bertanya? Sekarang kita lanjutkan dengan konsep yang ketiga, ya. Jadi dengan perkalian titik kita mendefinisikan konsep-konsep geometri ya, seperti yang sudah saya katakan kemarin ya. Dengan perkalian titik, jadi kalau kita memperkalikan titik antara dua vektor, ya, kita bisa mendefinisikan pertama panjang vektor, ya, yang sebelumnya tidak bisa kita definisikan dengan ruang vektor yang biasa tanpa perkalian titik, kita tidak kenal panjang vektor itu apa. Ya. Dengan perkalian titik kita dapat mendefinisikan panjang vektor kedua sudut, ya, antara dua vektor, ya. Dan yang ketiga sekarang jarak, ya. Jarak sekarang, ya. Jarak antara dua vektor, ya. Nah, ini adalah konsep-konsep yang kamu pelajari pada geometri Euclides ya. Ketika kamu semester 1 belajar geometri Euclides, itu antara lain yang kamu pelajari adalah bangun-bangun, kemudian panjang, ruas garis, sudut, jarak, ya, dan seterusnya. Ya, konsep-konsep geometri yang kita pelajari di semester 1. Ya. Jadi sekarang kita mau mendefinisikan konsep jarak antara dua vektor yang kita beri lambang DUV, ya. Kita punya dua vektor, ya. Kita misalkan kita mempunyai dua vektor, ya. Vektor yang pertama adalah vektor U. Vektor yang pertama adalah vektor U. Vektor yang kedua adalah vektor V. Ya. Sebelumnya kita sudah tahu ya,
menjumlahkan dua vektor dengan aturan segitiga. Masih ingat ya, kalau kamu punya vektor U, lalu ini ada vektor V, ini apa ini? Siapa yang tahu? Ini apa? Kalau ini U plus V. U plus V ya. U ditambah V ya. Masih ingat ya, ini namanya aturan segitiga ya yang kita pelajari kemarin ya. Jadi ini aturan segitiga ya. Ada vektor U ya. Kemudian pada ujung vektor U kita letakkan pangkal vektor V ya. Kita impitkan, hasilnya adalah U ditambah V ya, di mana pangkalnya U tambah V adalah pangkalnya U, ujungnya U tambah V adalah ujungnya V ya. Ini aturan segitiga yang sudah kita kenal untuk menggambarkan jumlahan dua vektor ya di R2 ini ya. Nah, dari sini dari ini vektor U ada di sini, ini vektor V ya. Nah, V ini sama dengan U ditambah V dikurangi U ya. Mengerti? Coba saya tulis lagi nih. V sama dengan U, V sama dengan U ditambah V dikurangi U ya. U tambah V dikurangi U sama dengan U dikurangi U tambah V sama dengan 0 tambah V sama dengan V ya. Berarti vektor ini sama dengan vektor ini dikurangi ini ya. Mengerti? Berarti apa? Vektor ini adalah vektor ini dikurangi vektor ini. V sama dengan U plus V ini dikurangi ini U. Ya. Nah, itu bisa kita terapkan di sini ya. Bisa kita terapkan di sini. Ya. Kalau kita menarik vektor ini, kalau kita menarik vektor ini, ya, kalau kita menarik vektor ini sama dengan apa? Siapa yang tahu? Melihat ini ya. Ini sama dengan apa? Vektor ini. Siapa yang tahu vektor ini sama dengan apa? Ini U, ini V. Ini sama dengan apa? U dikurangi V.
Siapa itu yang bicara? Lintang. Lintang lagi. Ya, betul. Ini adalah U dikurangi V. Ya. U dikurangi V. Ya. Nah, untuk membuktikan itu mudah ya, memakai aturan segitiga ya. Untuk membuktikan bahwa ini adalah U dikurangi V, kita menggunakan aturan segitiga ya. Ingat aturan segitiga, ini ditambah ini sama dengan ini kan? Ya, aturan segitiga, ini ditambah ini sama dengan ini aturan segitiga. Ya. Jadi menurut aturan segitiga, menurut aturan dengan aturan segitiga ya, aturan segitiga kita memperoleh V ditambah U min V sama dengan V U min V ditambah V sama dengan U ditambah min V plus V, ini asosiatif ya, sama dengan U ditambah 0 sama dengan U. Ya, cocok ya. Dengan aturan segitiga, cocok ya. V ditambah U min V, ini V ditambah U min V, V ditambah U min V sama dengan U, sama dengan ini. Nah, aturan segitiga kan? Aturan segitiga ini ditambah ini sama dengan ini. Ya, cocok ini aturan segitiga. Ya. Jadi dengan demikian kita memperoleh cara untuk menggambar U min V ya. Dengan demikian kita memperoleh cara untuk menggambar U min V ya. Perhatikan kalau menjumlahkan menggunakan aturan segitiga U ya, kalau menjumlahkan kita sudah tahu ya, U ditambah V ini U plus V ya. Nah, sekarang kita mempunyai cara mengurangkan ya. Kalau ini U, ini V, ini U min V. Nah, perhatikan arahnya ya, jangan terbalik ya. Arahnya menuju ke U, ya, menuju ke yang dikurangi ini ya. Kalau U min V itu arahnya menuju ke U. Ya, kalau V min U itu arahnya menuju ke V ya. Coba kita cek sekarang. Ya.
Coba. Ini vektor W1, ini vektor W2. Vektor W1 dikurangi W2 mana? Vektor W1 dikurangi W2 mana? Melania. Vektor W2 dikurangi W1 yang mana? Melania. Iya, Romo. Yang mana vektornya? W2 dikurangi W1 yang mana vektornya? Ya, Melania kok diam saja. Melania diam saja. Mana Melania? Vektor U kurang vektor V. Iya, Romo. Mana Melania? Iya, Romo. Jawab. Oh iya terus. W2 kurang W1 yang mana? Mana wajahnya nggak kelihatan, hanya kelihatan rambutnya. Wajahmu dikelihatan. Mana W2 dikurangi W1 yang mana? Lama sekali. Melania. W2 dikurangi W1 yang mana Melania? Yang W panahnya ke bawah. Itu. Apa? W yang panahnya ke bawah. Apa? Panahnya di bawah itu maksudnya apa? Rizka Devi. Mana W2 dikurangi W1? Yang dari panah W1 ditarik ke... Apa? Yang keras? Yang panah dari W1 ditarik ke panah W2 bukan Romo. Oke. Jadi W2 dikurangi W1 adalah vektor ini arahnya menuju ke W2 ya. W2 dikurangi W1 adalah vektor ini arahnya menuju ke W2 ya. Kalau vektor W1 dikurangi W2, W1 dikurangi W2, maka vektornya adalah vektor ini arahnya menuju ke W1 ya. Ingat W1 dikurangi W2 sama dengan min 1 kali
W2 dikurangi W1 ya. Berarti panjangnya sama, arahnya berlawanan ya. Panjangnya sama, arahnya berlawanan. W1 dan W2 panjangnya sama dengan W2 min W1, arahnya berlawanan ya. Yang satu menuju ke W1, yang kedua menuju ke W2 ya. Nah, setelah kita tahu mengenai panjang, mengenai vektor U dikurangi vektor V, sekarang kita bisa mendefinisikan jarak antara dua vektor ya. Nah, kalau misalkan kita mempunyai dua vektor seperti ini, ya, yang satu adalah vektor U, yang kedua adalah vektor V, ya. Kita mencari jarak, ya, jarak antara dua vektor kita lambangkan dengan D, ya, jarak, distance bahasa Inggrisnya, ya, jarak antara vektor U dengan vektor V didefinisikan sebagai panjang vektor U dikurangi vektor V, ya. Ini ya. Jarak antara dua vektor U dan V adalah panjang dari vektor U dikurangi V, ya. Nah, kalau U-nya adalah ini, V-nya adalah ini, U min V itu yang mana, Samuel? Kalau U-nya ini, V-nya ini, U dikurangi V itu vektor yang mana? Vektor dari V ke U. Yang keras? Vektor dari vektor V ditarik ke vektor U. Oke, jadi U min V adalah vektor ini, ya. U min V itu menuju ke U ya, seperti yang tadi kita pelajari ya, menuju ke yang dikurangi. Jadi U min V adalah vektor ini ya. U min V adalah vektor ini ya. U dikurangi V ya. Ini U, ini V, jadi U min V itu menuju ke U ya. U min V adalah ini. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau kita mempunyai dua vektor U dan V, jarak antara kedua vektor ini itu adalah jarak antara kedua titik ujungnya ya. Jarak antara kedua titik ujungnya, titik ujung ini dengan titik ujung ini ya. Berapa jaraknya? Jadi jarak antara dua vektor itu bukan ini, bukan ini, bukan ini, tapi jarak antara kedua
titik ujungnya, ya. Jarak antara kedua titik ujungnya. Jarak antara kedua titik ujungnya adalah panjang vektor U dikurangi V, ya. Perhatikan bahwa U dikurangi V dengan V dikurangi U, V dikurangi U, V dikurangi U itu arahnya menuju kemana? Amadea. V menuju ke V. Jadi menuju ke sini, ke bawah ya. Nah sekarang saya tanya, U min V dengan V min U panjangnya sama apa tidak? Samuel. Sama Romo. Min V dengan V min U panjangnya sama apa tidak? Sama Romo. Sama, ya. Sama. Yang berbeda adalah arahnya, ya. Panjangnya sama, ya. Kedua vektor ini U min V dengan V min U berbeda arah tetapi panjangnya sama, ya. Jadi jarak antara U dan V itu boleh panjang U min V juga boleh panjang V min U, sama saja ya. Karena ini dua vektor yang panjangnya sama hanya berbeda arah ya. Kalau ini arahnya menuju ke U, kalau ini arahnya menuju ke V, ya. Nah, kemudian kita masih ingat ya, kalau U dan V itu di Rn, maka ini ya, U dan V adalah dua vektor di Rn ini ya, U-nya ini, V-nya ini ya. U-nya adalah U1, U2, UN, V-nya adalah V1, V2, Vn ya. Jadi kalau kita mau menghitung panjang U min V ya, kita harus mencari dulu vektor. Nah, masih ingat ya? Kalau U sama dengan U1 sampai UN, maka panjangnya sama dengan apa? Akar U kali titik U kan, sama dengan U1 kuadrat ditambah titik-titik UN kuadrat ya. Masih ingat ini definisi kemarin ya? Definisi kemarin. Jadi kalau vektornya adalah U dikurangi V, ya, U-nya adalah U1, U2, UN, V-nya V1, V2, Vn, maka U dikurangi V adalah U1 dikurangi V1 ya, U2 dikurangi V2, UN dikurangi Vn ya.
maka panjangnya U dikurangi V sama dengan akar. Koordinatnya dikuadratkan lalu dijumlahkan ya. U1 min V1 kuadrat ditambah UN min VN kuadrat ya. Nah, itulah ini ya. Jadi dengan demikian kalau kita mempunyai dua vektor U dan V di Rn, maka jaraknya adalah akar U1 min V1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat ditambah UN min VN kuadrat. Ya. Oke. Coba kamu hitung contoh 531 ya. Ini dua vektor yang tegak lurus kan? Nah, coba sekarang kamu cari jarak antara U dan V berapa? Hitung. Hitung di buku tulismu. Contoh 513, U-nya ini, V-nya ini. Nah, ini dua vektor tegak lurus ya. Kamu hitung jaraknya ya. Jaraknya. Dua vektor tegak lurus ya. Kalau di R2 tentu saja gambarnya demikian ya. Ini adalah vektor U, ini adalah vektor V. Ternyata tegak lurus ya. Ternyata tegak lurus ya. Nah, kita disuruh menghitung berapa jaraknya ini ya. Berapa jaraknya ini antara U dan V ini ya. Ini jaraknya ini adalah jarak antara vektor U dan vektor V ya. Sama dengan panjang vektor U dikurangi vektor V ya. Berapa jaraknya? Siapa 2 yang akar 15. 2 akar 15 Romo. coba saya tulis di sini. Dua akar 15. Oke. Jadi menurut perhitunganmu ini jaraknya sama dengan 2 akar 15. Oke. Sekarang kamu menghitung panjangnya V berapa? Panjangnya U berapa? Hitung coba.
Panjangnya V berapa? Panjangnya U berapa? Contoh 513 ya. U-nya 2-134, V-nya 124-3. Berapa panjangnya U? Berapa panjangnya V? Masing-masing akar 30, Romo. Masing-masing akar 30. Yang lain setuju tidak? Ini akar 30. Setuju, Romo. Ini berapa? Akar 30 juga. Akar 30 juga. Ya. Sekarang saya tanya, rumus Pitagoras berlaku nggak di sini? Berlaku, Romo. Rumus Pitagoras berlaku nggak di sini? Berlaku, Romo, karena tegak lurus. Berlaku ya. Rumus Pitagoras mengatakan apa? Kalau ini panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya C, Pitagoras mengatakan apa? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. A kuadrat berapa? 30. Ya. B kuadrat berapa? 30. Ya. C kuadrat, ini kuadratnya ini kan. C kuadrat adalah 4 kali 15. Ya. Berarti rumus Pitagoras berlaku ya. Nah, jadi dengan demikian apa yang kita bicarakan itu tidak bertentangan dengan Pitagoras. Ya, nanti sesudah ini di bawah akan kita buktikan bahwa Pitagoras itu bisa dibuktikan kebenarannya ya dengan menggunakan perkalian titik ini ya. Nah, ini berlaku karena ini segitiganya siku-siku ya, segitiganya siku-siku karena ini ortogonal ya. Oke. Nah, itu jarak ya. Jadi ada panjang, ada sudut, ada jarak ya. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Sekarang ketidaksamaan segitiga. Ya. Ketidaksamaan segitiga itu apa? Ketidaksamaan segitiga itu kalau kamu punya segitiga ABC seperti ini, ya. Siapa yang masih ingat ketaksamaan segitiga di SMP apa di SMA? Ini ada segitiga. Ini segitiga A. Ini B. Ini C. Ya, sisi ini misalnya panjangnya A. Ini panjangnya B. Ini panjangnya C. Apa ketaksamaan segitiga itu mengatakan apa?
Ini SMP ya. Ketaksamaan segitiga. Mengatakan apa? Siapa yang masih ingat SMP ini? Tidak ada yang ingat. Siapa? Kok tidak ada yang menjawab? Kok tidak ada yang menjawab? Dwi Agung. Mana Dwi Agung? Enggak kelihatan wajahnya. Tidur atau apa ini ya? Tidur kamu? Tidak, Romo. Apa ketidaksamaan segitiga ini? Gambarnya ini. Itu C-nya bisa ditambah A mutlak, ditambah A. Ini panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya C. Panjang dikasih mutlak sudah panjang nih. Panjang aja, Romo. Ini panjangnya, enggak usah pakai mutlak ya. Panjangnya A, sisi A tambah AB B. panjangnya C, sisi BC panjangnya A, sisi AC panjangnya B. Sama segitiga mengatakan apa? A tambah B lebih besar C. Kurang lengkap. A ditambah B Lebih besar sama dengan atau sama dengan C. Ya. Itu ketaksamaan segitiga berlaku untuk sembarang segitiga ya. Jumlah dua sisi dari suatu segitiga pasti lebih besar atau sama dengan sisi yang ketiga ya. Nah, sekarang kita terapkan di sini ya. Ini ada vektor U ya. Ini ada vektor V ya. Dengan aturan segitiga ini U plus V kan? Ya, ini vektor U. Ini vektor V. Ya. Dengan aturan segitiga ini U ditambah V. Ya. Menurut ketaksamaan segitiga, panjangnya U ditambah panjangnya V pasti lebih besar atau sama dengan panjangnya U plus V. Ya, ini panjangnya U ditambah panjangnya V pasti lebih besar atau sama dengan panjangnya U plus V. Ya. Ini ketaksamaan segitiga ya. Panjang dalam suatu segitiga jumlah panjang dua sisi pasti lebih besar atau sama dengan panjang sisi yang ketiga ya. Nih. Panjangnya U tambah panjangnya V pasti lebih besar atau sama dengan panjangnya U plus V ya. Nah, ini kita buktikan ya. Buktinya menggunakan perkalian titik ya. Buktinya menggunakan perkalian titik ya. Buktinya menggunakan perkalian titik. Dan ketaksamaan Cauchy-Schwarz nanti ya. Nah, panjangnya U plus V kuadrat ya. Panjangnya U plus V kuadrat. Ini kita menggunakan sifat-sifat halaman 213 ya. Sifat-sifat halaman 213 ya. 5 sifat itu kita pakai ya. Sifat yang pertama
adalah panjang vektor pada halaman 214 ya. Panjang vektor 214 kita mendefinisikan panjangnya vektor U sama dengan apa? Fernandes, panjangnya vektor U sama dengan apa? Fernandes. Akar dari 1 kuadrat. Pakai perkalian titik. Akar dari apa? Akar dari U1 kuadrat. Perkalian titik. Jangan pakai U1, U2, pakai vektor U. Akar apa? Akar dari U kali U. U titik U. Ya. U titik U. Ya. Jadi panjangnya U kuadrat sama dengan apa, Fernandes? Dikuadratkan apa, Fernandes? Panjangnya U sama dengan akar U kali titik U. Jadi panjangnya U kuadrat sama dengan mana, Fernandes? U kali U, Rom. Sama dengan U kali titik U. Ya. Nah, ini dipakai di sini ya. Panjangnya U plus V kuadrat sama dengan U plus V kali titik U plus V. Ini menggunakan ini ya. Panjangnya U plus V kuadrat sama dengan U plus V kali titik U plus V. Ya. Menggunakan definisi panjang vektor. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan sifat distributif ya, halaman 213 ya. Sifat distributif seperti kemarin ya, masih ingat ya, seperti kemarin. Sifat distributif ini menghasilkan apa? U ditambah V kali titik U ya, ditambah U ditambah V kali titik V ya, betul? Kemudian menggunakan distributif sekali lagi ini akan menghasilkan apa? U kali titik U, komutatif dipakai ya. Distributif itu boleh kiri boleh kanan karena menggunakan sifat komutatif ya, ditambah V kali titik U ditambah U kali titik V ditambah V kali titik V ya. Menggunakan distributif 2 kali ya, kiri dan kanan. Ya. Kemudian komutatif ya, menggunakan komutatif. U kali titik V sama dengan V kali titik U. Ya, ini dengan ini sama. Ya, ini dengan ini sama. Ya, jadi kita memperoleh ini ya, U kali titik U ini ditambah 2 ini ya. Ini bilangan real ya. A ditambah A sama dengan 2A ya. Jadi 2
Oh ini. 2 U kali titik V ya. V kali titik U sama dengan U kali titik V. Ditambah ini ya, V kali titik V ini. Ya. Jadi ini dari distributif ya. Distributif kita kenakan 2 kali ya. Nah, kemudian lanjutannya ini langkahnya di buku agak meloncat-loncat ya. Nah, sekarang kalau saya tulis lagi U kali titik U ditambah 2 U dot V-nya itu bilangan real ya. Sekarang saya beri nilai mutlak. Nilai mutlak U dot V ya. Dari tidak ada nilai mutlak saya beri nilai mutlak ya. Ditambah V kali titik V. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ini saya U dot V saya ganti nilai mutlak U dot V, jadi saya ganti dengan nilai mutlaknya. Ini dengan ini sama apa tidak? Jawab. Jadi ini saya ganti nilai mutlaknya. Nah, pertanyaannya. Bisa sama, bisa tidak. Hah? Bisa sama, bisa tidak. Nah, kalau tidak lalu apa? Lebih kecil dari. Yang mana yang lebih kecil? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Yang kiri lebih kecil. Iya. Ya, contoh ya. Contoh supaya kamu yakin ya. Kalau U dot V itu 5, maka nilai mutlaknya sama dengan sama ya. Kalau U dot V itu negatif 5, nilai mutlaknya sama dengan 5 kan? Jadi lebih besar ya. Mengerti? Jadi kalau kamu beri tanda nilai mutlak berarti ini lebih besar atau sama ya. Mengerti? Lebih besar atau sama dengan. Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ini yang terakhir ini dengan ini besar mana? Ini yang biru ini dengan yang hitam ini besar mana? Jawab. Ini dengan ini besar mana? Ininya sama, yang suku ketiga sama, nah, suku keduanya ini yang berbeda ya. Ini 2 nilai mutlak U titik V, ini 2 panjang U kali panjang V. Ini dengan ini besar mana? Siapa yang tahu? Jawab. Besar yang hitam, Romo. Besar yang hitam. Karena apa? Dari kata. Betul? Dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Betul ini ya. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz itu pada halaman 214 mengatakan ini nilai mutlak U kali titik V lebih kecil atau sama dengan panjang U kali panjang V. Ya.
halaman 214, teorema 511. Ya, dengan menggunakan teorema 511, ini lebih kecil atau sama dengan ini. Ya, karena apa? Karena ini lebih kecil atau sama dengan ini. Ya, teorema 511. Cauchy-Schwarz. Ya. Oke. U kali titik U adalah panjang U kuadrat. V kali titik V adalah panjang V kuadrat. Ya, tadi sudah ya. Ini adalah panjang V kuadrat, ini adalah panjang U kuadrat. Jadi panjang U kuadrat ditambah 2 panjang U kali panjang V, ditambah panjang V kuadrat sama dengan apa? Yang terakhir ini sama dengan apa? Siapa tahu? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan apa? Adriana? A tambah B kuadrat. A tambah B-nya di dalam kurung. Jadi kalau ini menjadi apa? Panjang U kuadrat Panjang U kuadrat pakai kuadrat. Tidak pakai kuadrat. Ditambah Panjang V. Kemudian dikuadratkan. gini ya. Panjang U tambah panjang V dikuadratkan adalah panjang U kuadrat ditambah 2 panjang U panjang V tambah panjang V kuadrat. Ya. Jadi ini salah cetak ya. Ini tidak ada di sini ya. Di buku salah cetak ya. Ini. Jadi kesimpulannya ini lebih kecilnya ada lebih kecil, jangan lupa ya. Jadi jangan sama dengan ya, tapi lebih kecil atau sama dengan ya. Ini panjang U plus V kuadrat lebih kecil atau sama dengan panjang U ditambah panjang V kuadrat. Ini ya. Kesimpulannya ini ya. Ini lebih kecil atau sama dengan ini. Ya, jangan lupa ini ya. Lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi ini bukan sama dengan ya, tapi lebih kecil atau sama dengan. Ini lebih kecil atau sama dengan ini ya. Panjang U tambah panjang V kuadrat ya. Lalu dengan mengambil akarnya kita memperoleh ketaksamaan segitiga, yaitu panjang U plus V lebih kecil panjang U ditambah panjang V ya. Ketaksamaan segitiga. Panjang U plus V lebih kecil sama dengan panjang U ditambah panjang V ya. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, ini kalau dilihat dalam konteks segitiga menjadi, ini kalau dilihat dengan aturan segitiga tadi ya,
jumlah panjang dua sisi, pasti lebih besar atau sama dengan panjang sisi yang ketiga, ya. Jadi ini yang merupakan ketaksamaan segitiga yang sudah kita kenal sejak di SMP, ya. Kalau punya segitiga, dua sisinya kita jumlahkan, ya tidak mungkin lebih kecil dari sisi yang ketiga, ya. Mesti lebih besar atau sama dengan sisi yang panjang sisi yang ketiga, ya. Nah, sekarang kita sampai ke teorema Pythagoras, ya. Teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga apa? Siapa yang tahu? Teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga apa? Apa? Siku-siku. Siku-siku, ya. Jadi berlaku untuk segitiga siku-siku seperti ini, ya. Ini segitiga siku-siku, ya. Ini segitiga A, ini ada segitiga, ini A, ini B, ini C, segitiganya siku-siku, ya. Nah, segitiga siku-siku. Nah, kalau kita gambar sebagai vektor, ini vektor U, tegak lurus vektor V, ya. Kalau kita gambar sebagai vektor, ini vektor U, tegak lurus vektor V, dengan aturan segitiga ini adalah vektor U ditambah V, ya. U ditambah V, ya. Jadi menurut aturan Pythagoras, panjang kuadrat sisi miring sama dengan jumlah panjang kuadrat sisi siku-siku, ya. Panjang U plus V kuadrat sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat, ya. Nah, ini kita buktikan menggunakan ketaksamaan ini, ya. Menggunakan apa yang baru selesai kita buktikan ini, ya. Di mana pada bukti ini U dan V ini adalah dua vektor yang sembarang, ya. Tidak harus tegak lurus, ya, U dot V ini, ya. Nah, sekarang kalau U dan V itu saling ortogonal, ya. Jadi segitiga ini segitiga siku-siku, berarti U dot V sama dengan 0, ya. Nah, kalau U dan V ini tegak lurus, berarti ini suku tengah ini sama dengan 0. Ya. Suku tengah ini sama dengan 0. Nah, kalau suku tengah itu sama dengan 0, ini berarti apa? Ini sama dengan apa? U dot U itu adalah panjang U kuadrat, ya, ditambah 0, ini 0, ya. Kalau U dot V tegak lurus, ini 0, ya. Ditambah panjang V dot V adalah panjang V kuadrat, ya. Nah, jadi rumus Pythagoras terbukti, ya. Kalau segitiganya ini siku-siku, berarti suku yang tengah ini sama dengan 0, berarti ini adalah panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat.
Ya. Jadi panjang U plus V kuadrat, ini panjang sisi miring ya, sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat. Ya, ini apa ini? Ini adalah rumus Pitagoras. Ya. Nah, jadi kalau U dan V saling ortogonal, maka U titik V sama dengan 0, maka langkah yang ada tanda bintangnya itu menghasilkan U plus V kuadrat sama dengan panjang U kuadrat tambah panjang V kuadrat yang merupakan rumus Pitagoras untuk segitiga siku-siku. Ya. Yaitu kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Ya. Oke? Teorema 516 ini penting sekali karena vektor yang tegak lurus itu mesti bebas linier. Ya. Kalau U1, UK itu adalah vektor tak nol yang saling ortogonal, setiap dua vektor itu saling tegak lurus, maka vektor tersebut bebas linier. Ya. Jadi dua vektor yang tegak lurus itu mesti bebas linier. Ya. Kalau hanya dua vektor, maka kita bisa menulis jika U tegak lurus V, ya, maka himpunan U V bebas linier. Ya. Nah, ini penting sekali ya. Dua vektor yang tegak lurus itu mesti bebas linier. Ya. Dua vektor yang tegak lurus pasti bebas linier ya. Jadi kalau di Rn kamu mempunyai n vektor yang saling tegak lurus di Rn, maka menurut teorema ini n vektor itu bebas linier ya. Nah, kalau ada n vektor bebas linier di Rn, ya, ini Rn, n vektor bebas linier di Rn merupakan basis ya. Basis ini disebut basis ortogonal ya. Contohnya adalah basis standar ya, E1, E2, E3, IJK itu basis standar ortogonal di R3 ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Melania, lalu Melania itu kok nggak pernah kelihatan wajahnya, kenapa ya? Hanya kelihatan rambutnya saja, kuliah.
Yang kuliah nih rambutnya nih kelihatannya ya. Tadi Christopher ada di mana? Di perpus. Di perpus. Di perpus sebelah mana? Lantai 1. Lantai 1. Yang ada majalah-majalahnya itu. Sebelah. Maria, apakah semua sudah memperoleh kembali pekerjaan UTS? Sudah, Romo. Sudah? Apakah ada yang merasa nilainya kurang? Boleh minta tambah ya kalau kurang ya. Oke, kita akhiri kuliah hari ini. Kita ketemu lagi besok hari Kamis ya, tanggal 22 April. Tanggal 21 April itu hari apa? Hari Kartini, Romo. Hari Kartini ya. 21 April harap memakai baju kebaya ya. 21 April yang cewek-cewek memakai baju nasional. Oke, kita akhiri sampai ketemu lagi besok Kamis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Terima Terima kasih, Romo. Selamat siang, Romo. Terima kasih, Romo. Romo. Terima kasih semuanya.